Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Putri Febriani bisa berjumpa di program kita Samawa Sharing Bareng Mahasiswa. Pemirsa setia KK Media dimanapun kalian berada, dinamika kehidupan manusia atau mahasiswa di IAIN Kediri ini tentunya ada segelintir anak muda yang memilih untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dan mereka pun melangkah ke pelosok negeri untuk menjadi agen perubahan. Mereka adalah mahasiswa yang memilih menjadi relawan dari Volunteer Nusantara. Sosok yang tidak hanya berbagi tenaga dan juga waktu, tetapi mereka juga ikut andil dalam menginspirasi dan juga berharap dalam aksi sosial mereka. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang sangat menginspirasi dan pastinya relevan bagi kita semua, yaitu berbagi inspirasi kiprah mahasiswa di Volunteer Nusantara, menginspirasi lewat aksi sosial. Namun, aksi sosial itu pastinya ada tantangannya. Bagaimana mereka memulai perjalanan ini? Apakah pelajaran berharga yang mereka dapatkan selama mereka menjadi volunteer? Dan yang paling penting, bagaimana mereka menginspirasi kita semua untuk turut ambil dalam aksi perubahan tersebut. Bersama saya, kita akan langsung bertanya dengan narasumber kita kali ini yang pastinya akan menginspirasi kita di program Samawa kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang bakal menginspirasi kita semua di program Samawa kali ini. Halo Kak. Halo Kak. Halo, bisa diperkenalkan nama dan juga prodi dan juga semester berapa? Baik, perkenalkan nama saya Vicky Mustafa dari program studi perbankan syariah semester 5. Saat ini saya apa nih? Fokusnya ke apa nih Kak? Untuk kesibukannya sehari-hari? Oke, kesibukan saya saat ini itu menjadi ketua Forsik Oh, Forsik, IAIN iya. Kediri dan kebetulan sekali menjadi ketua koordinator Sun Chapter Jombang juga. Oh, kalau boleh Gitu. tahu Sun Chapter itu apa Kak? Sun Chapter ini tuh kepanjangan dari Senyum Anak Nusantara Oh ya. yang chapternya ada di Jombang. Jadi sebenarnya Oh. Sun ini itu skalanya nasional Kak. Oh gitu. Tapi dibagi di chapter-chapter di setiap kota-kotanya. Kebetulan di Kediri juga ada loh Kak. Oh. Iya. Untuk Sun Chapter ini apakah juga termasuk dari Volunteer Nusantara itu Kak? Iya, jadi ini adalah komunitas volunteer yang skala nasional kemudian dibagi chapter-chapter itu. Oh gitu. Gitu. Untuk Kakak sendiri nih, tahu dari info dari Volunteer Nusantara tuh dari mana sih Kak? Atau Kakak scroll IG terus, "Oh ini nih ada volunteer nih, aku mau ikut deh," gabut gitu atau gimana? Kalau saya tuh dulu ya, saya Iya. bergabungnya di tahun 2023. Oh iya. Ya, tepat di sini ada angka 23, ini adalah tahun saya bergabung. Oh. Saya lihat itu dari IG. Oh dari Iya, Instagram. dari reels teman-teman Sun Jombang membuat reels kan, saya terus melihatnya, terus saya tertarik gitu. Gitu. Iya. Oh, untuk alamat Kakak nih, Kakak, berdomisili di Kediri atau di mana? Saya ini asli Jombang, Oh asli tepatnya Jombang. di Dusun Dempok, Grogol di Jombang. Kalau Oh. Kakaknya tahu Gus Dur itu, Ya? nah saya itu di dekat itu. Oh gitu. Iya, Kok kayak tahu yang apa tadi namanya? Sun Chapter Iya, Jombang. Sun Chapter Iya. Jombang gitu. Oke Kak, aku mau tanya-tanya tentang Volunteer Nusantara itu. Oke. Apa sih yang memotivasi Kakak untuk bergabung di Volunteer Nusantara itu Kak? Oke, dulu itu saya itu ingin mencari sertifikatnya Oh gitu. gitu. Karena selain itu, sertifikat volunteer ini saya rasa itu cukup membantu saya untuk
berkembang Ya, tentunya di dalam public speaking saya. Kemudian saya kan ini orangnya sebenarnya introvert ya Kak ya. iya. Maka saya untuk keluar dari zona nyaman ini saya harus ikut sebuah kegiatan yang mendukung saya untuk gak introvert lagi gitu. Oh, betul-betul. Tapi setelah saya ikut dari San ini di kegiatan pertama itu namanya Seribu Senyum Nusantara. Kegiatannya ada di panti asuhan di daerah Peterongan. Pada Ya. saat itu saya bertemu dengan seorang anak, saya lupa namanya. Jadi gini, fun fact, ketika saya kecil dulu itu saya ingin dipanggil namanya Noval. Kenapa Saya tuh, nggak Kak? tahu, nggak tahu. Pokoknya kayak kalau saya itu dengar kata Noval, dipanggil Noval itu kayak keren gitu. Oh, gitu. Kok di acara Seribu Senyum Nusantara ini Heeh, tiba-tiba ada anak kecil nyamperin saya, iya. manggil saya Noval. Oh, gitu. Nggak tahu ini sebuah kebetulan atau bagaimana, sehingga saya loh kok tahu gitu. Heeh. Terus saya tanya kenapa kok panggil Noval gitu. Dia anaknya hyperaktif banget Kak. Ketika saya tanya dia langsung lari aja gitu. Nah dari situlah saya merubah tujuan saya mengikuti ini untuk mencari sebuah kebetulan yang lainnya gitu. Oh, gitu. Gitu. Baik-baik, Kak. Dan ketika saat Kakak dipanggil anak kecil itu dengan kata Noval, perasaan Kakak tuh gimana? Kaget jujur. Kaget ya? Kok bisa gitu loh, kok bisa tahu gitu loh. Padahal saya nggak pernah cerita sama sekali ke siapa-siapa, tiba-tiba ada anak itu manggil saya Noval. Entah saya berpikir dia ditemukan pada saat bayi. Oh, gitu. Mungkin di ingatan dia memiliki keluarga yang memiliki nama Noval atau bagaimana, saya nggak tahu juga gitu. Oh, iya. Kalau ada pasti nih ya, Kak, ya, kalau volunteer tuh pasti ada seleksi buat masuknya. Oke. Nah, untuk seleksi masuk di Volunteer Nusantara itu tuh seperti apa sih, Kak? Seleksi masuknya ini kita itu daftarnya secara nasional. Oh, Jadi gitu. dari Di seluruh Indonesia nih ya, Iya, Kak, di ya? seluruh Indonesia itu membuka pendaftaran, nanti bakal diseleksi di chapternya Oh, gitu. gitu. Yang dibutuhkan apa aja? Yang dibutuhkan itu yang pertama tentunya CV. CV, kemudian isilah pengalaman yang sejujur-jujurnya aja sih Kak, gitu. Di chapter Jombang ini kita berusaha Ya. merekrut semua yang ingin bergabung dengan kita, Oh, gitu. yaitu dimulai dari umur 17 sampai 27 tahun. Kebetulan di kita itu ada yang paling muda itu umur 16 tahun lebih berapa bulan untuk menuju 17 gitu loh Kak. Jadi mereka masih kelas 11 SMK. Itu paling mudanya. Dan yang paling tuanya di umur 27 tahun dia lulusan UM. Dia sekarang udah kerja tapi masih ikut di San ini gitu. Oh, gitu. Bahkan ada juga buruh pabrik juga yang ikut dengan kita gitu. Jadi dari semua kalangan ya, Kak, Iya, bukan dari betul. mahasiswa aja, tapi mungkin dari pekerja Iya. atau siswa nih ya, Iya. bisa ikut gitu ya. Betul. Oke, Kak. Untuk Kakak kan di chapter Jombang ya. Itu Kakak tuh dikasih di situ atau emang Kakak milihnya di situ gitu? Lokasinya, tentang lokasinya. Oke. Kalau lokasinya ini saya tentunya bakalan pilih Jombang sih, Kak. Karena Oh, apa? gitu. Karena kegiatan San ini itu biasanya dilakukan ketika libur semester, Kak. Oh. Nah, daripada liburan semesternya nganggur atau Iya. gimana ya, lebih baik saya ikut San ini di chapter Jombang. Kenapa nggak milih Kediri aja gitu? Karena saya pingin memajukan dulu deh di daerah saya dulu. Iya, di daerah gitu. Jombang. Berarti nggak dikasih dari pihak Volunteer Nusantaranya tuh nggak dikasih kamu, aku kasih ke sini. Kan nggak gitu ya? Enggak, kita milih sendiri, Kak. Milih sendiri. Iya. Oh, oke. Terus Kak, apa ada tantangan sih di tahap awal Kakak seleksi tuh? Ada. Ada. Dulu kan saya penerima KIP ya, Kak ya. Iya. Jadi kan saya harus mondok. Heeh. Jadi itu saya harus benar-benar membagi waktu bagaimana caranya bisa tetap ikut San ini
tanpa mengganggu kegiatan pondok itu. Oh gitu. Gitu. Jadi ketika rapat-rapat, mereka itu seringnya rapat online, Kak. Tapi sekali-sekali mereka rapat offline. Nah, disitulah saya nggak bisa ikut. Gitu. Jadi saya bisanya yang ikut offline dan kegiatan hari-harinya. Oh Gitu. gitu. Tetapi itu tidak mengganggu ya Kak ya? Alhamdulillah enggak sih, Kak ya. Enggak mengganggu. Untuk lokasi yang Kakak buat untuk volunteer itu, yang Kakak bisa ceritakan sedikit nggak lokasi tempat Kakak mengabdi di volunteer tersebut dan gimana kondisi masyarakat di sana? Apakah welcome dengan Kakak atau bagaimana? Ya, mereka selalu apa ya, terbuka dengan kita. Ya. Dulu kita sering menyasar di daerah Wonosalam. Kemudian di kepengurusan saya ini saya menyasar di daerah Diwa dan juga Jogoroto. Gitu. Kebetulan minggu kemarin ya, Iya. hari Sabtu Minggu itu kita menyasar ke sekolah saya, Oh. alumninya gitu. Jadi MTS Nurul Iman Dempok. Jadi di MTS itu kebanyakan siswanya adalah dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Gitu. Orang tuanya apa ya, kurang memahami bagaimana cara parenting gitu. Sehingga ketika anak sekolah ya udah mereka di sekolah aja, tugas orang tua hanya mencari nafkah, sehingga anaknya tersebut kurang kasih apa ya? sayang ya. Iya betul, sehingga apa ya? Mereka lebih bandel daripada anak-anak yang lainnya. Pengalaman saya kemarin saya ngulang MTS-nya. Iya. Itu sampai suara saya tuh habis, Kak. Bener-bener sekacau itu, serame itu, padahal udah kelas 8. Itu struggle banget sih, Kak, pada saat itu. Ternyata saya kelas 8 dulu itu ya seperti itu ya. Jadi rasanya tuh tahu. Tahu ya. Iya. Gitu. Oke Kak, untuk berarti ini lokasinya tuh bukan hanya di panti asuhan saja, tetapi juga di sekolah-sekolah gitu ya Kak ya? Iya, tergantung programnya. Oh, tergantung program. Iya, program kita itu ada 3 yang wajib. Iya, apa aja Kak? Yang pertama ada 1000 Senyum Nusantara itu tadi, itu Iya. program pertama kita yang di panti asuhan. Oh, yang di panti asuhan. Iya. Kalau yang IMP ini, Ekspedisi Merah Putih, itu kita biasa laksanakan di bulan Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan gitu. Nah, itu bisa di panti asuhan, bisa di sekolah, bisa juga di desa-desa. Kemudian kalau yang kemarin itu ada Sekolah Nusantara. Nah, itu kita mengajar ke sekolah-sekolahnya. Biasanya kita itu, Kak, mengajarnya itu SD sama MI. Nah, kita kan namanya mahasiswa ya, butuh challenge yang lebih tinggi lagi. Akhirnya sok-sokan ngambil MTS lah kok. Tadi struggle banget gitu, ya. Iya, iya. Ada momen yang paling berkesan nggak Kak, saat selama Kakak mengabdi di volunteer Nusantara tersebut? Iya, kemarin kan kita ada kegiatan itu, Sekolah Nusantara, kita merasa sangat diapresiasi sekali dengan Bapak Ibu gurunya yang sangat excited banget gitu loh dengan kita, kedatangan kita. Karena Bapak gurunya itu juga sadar ternyata anak-anaknya ini kurang itu yang saya ceritakan tadi gitu. Sehingga dengan harapan San ini, Bapak Ibu guru, anak-anaknya ini bisa lebih aware dengan pendidikan gitu. Kebetulan kemarin itu juga kita berkolaborasi dengan IMJ IAIN Kediri, Ikatan Mahasiswa Jombang IAIN Kediri. Gitu. Nah, itu namanya kita ganti menjadi Aksi Bakti Nusantara, menggabungkan Sekolah Nusantara juga bakti sosial dari IMJ itu. Gitu. Untuk saat Kakak di MTS dan juga di sekolah-sekolah tersebut ya Kak ya, itu program yang Kakak kasih untuk anak-anak di usia mereka tuh seperti apa Kak? Mungkin program belajarnya tuh yang berbeda dengan video atau dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Oke. Kalau kemarin di MTS ini kita ngasih mereka materi tentang berpikir positif gitu.
gimana caranya mereka selalu berpikir positif dalam setiap kegiatannya gitu. Mereka kan selama ini di rumah di kesehariannya nggak ada yang namanya jadwal terstruktur Iya. gitu ya. Nah, di situ kita belajari mereka gimana cara membuat jadwal yang struktur mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi gitu. Oh, gitu. Nah, di situ kita menggunakan media video Iya. yang kita tampilkan melalui PPT gitu. Setiap kelasnya kita gabung dari kelas 7, 7A, 7B kita gabung, 8A, 8B kita gabung gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan di setiap kelasnya. Karena apa ya, kebutuhan dari kelas 7 sama kelas 9 aja udah berbeda, Kak. Iya. Gitu. Nah, di hari keduanya itu kita melaksanakan games. Gamesnya itu POS, game Gimana tuh, berpos. Kak? Nah, game POS ini kita laksanakan ada 4 POS. Di POS pertama, ini kita menyusun daily activity. Oh. Nah, di situ kita kelas 7 ini kita bagi 2 kelompok. Kemudian kita tandingkan mereka untuk menyusun daily activity. Jadi ada jam sama keterangan. Kayak di jam 4 sampai jam 4.30 gitu. Itu Nanti dia beraktivitas apa gitu. gitu. Oh, gitu. Kalau di pos kedua itu kita kayak family 100 gitu loh, Kak. Oh, gitu. Iya, Iya. jadi ada pertanyaan mereka jawab dengan cepat-cepatan Oh, gitu. gitu. Tentunya yang berhubungan dengan materi yang kemarin, yang hari pertama itu. Kemudian di pos ketiga ini kita latih mereka dengan kerjasama tim gitu. Kita apa ya kemarin namanya itu berbisik berantai gitu. Jadi kita menyediakan kalimat yang rumit kayak kakiku kaku-kaku Iya, gitu iya, gitu. iya. Nah itu gimana caranya harus benar sampai ke anak yang paling terakhir gitu. Oh, cukup seru ya, Kak, ya? Iya. Terus di pos 4 itu kita membuat mereka untuk berdiskusi. Diskusinya itu kita hadapkan mereka dengan 2 masalah. Gimana cara mereka membagi waktu ketika mereka ujian, mereka harus belajar, mereka harus membantu ibu jualan, dan juga jangan lupa sholatnya, Oh, iya. gitu. Jadi kita membagi kelompok juga di situ, terus mereka harus spontan membuat jadwal tersebut, gitu. Untuk durasi waktu, Kak, ada berapa hari Kakak untuk di sekolah tersebut? Untuk Oke. mengajar itu tadi? Kalau dari San Pusat, Ya. itu tuh menyarankan 2 bulan, Kak. Oh, 2 bulan. 2 bulan tapi setiap minggunya 1 pertemuan. Tapi kita kan di San Jombang ini kita berasal dari kampus yang berbeda-beda. Iya, betul. Ada yang dari UNESA, ada yang dari UM, ada yang dari ITS, ada dari mana tadi? Ya yang Kediri, Iya. Tulungagung. Itu mereka domisili Jombang semua ya, Kak. Nah, untuk melaksanakan kegiatan 2 bulan itu saya rasa cukup sulit sekali. Iya, betul. Karena mereka harus pulang PP gitu kan. Alhasil kita laksanakan 2 hari. Kita persingkat dengan materi yang sebenarnya bisa untuk diajarkan 2 bulan itu. Kita persingkat, kemudian kita juga mengadakan games itu. Iya. Seperti itu. Dan untuk di panti asuhannya tuh, Kak, untuk programnya tadi namanya 1000 Senyum 1000 Nusantara. Senyum Nusantara. Nah, di program tersebut tuh yang dilakukan itu apa saja, Kak, ketika di panti asuhan tersebut? Yang kita lakukan itu tentunya mengedukasi, Iya. menginspirasi, dan juga mengajar. Jadi untuk mengedukasinya dan mengajarnya itu kita kemarin itu membuat sebuah kerajinan dari kawat berbulu itu loh, Kak. Oh, iya. Nah, itu kita buat berbentuk bunga, berbentuk apa-apa gitu. Kebetulan kemarin itu kita ketua pelaksanaan itu dari IAI Kediri. Iya. Alhamdulillah cukup sukses. Kemudian di kegiatan lainnya itu kita lakukan apa ya kemarin? Karena cukup udah lama ya, Kak, ya. Oh, yang di panti asuhan itu? Itu udah semester kemarin. Oh, di semester 4? Iya, betul, Nah, betul. di semester 4. Terus kita ngasih beberapa sedikit uang untuk panti asuhan. Karena semua kegiatan kita itu didapatkan materinya itu dari donasi, Kak. Kecuali untuk
konsumsi panitia ya. Kita melakukan iuran sendiri Oh, gitu. untuk panitia. Dan apakah ada tantangan Kak dalam menghadapi volunteer Nusantara ini? Ketika Kakak menjalankan volunteer Nusantara ini. Ya, itu tadi. Karena anggotanya berasal dari kampus yang berbeda-beda, Ya. sehingga kegiatannya itu harus dilakukan ketika mereka free gitu. Contohnya kayak liburan semester atau memang di akhir-akhir semester gitu kan biasanya cukup nggak padat-padat banget gitu loh. Iya. Gitu. Berarti bingungnya dalam membagi waktunya itu ya Kak ya. Betul. Oke. Dan menurut Kakak nih apa dampak nyata dari program relawan volunteer Nusantara ini di masyarakat sekitar Kakak yang udah Kakak ngabdi di mungkin di sekolah-sekolah atau di panti asuhan tersebut gitu. Oke. Saya merasakan dampaknya cukup nyata di situ. Jadi kemarin Iya. ada anak yang IG-nya dia udah punya IG. Iya. Postingannya itu semua abu-abu. Maksudnya tanpa warna gitu. Oh, gitu. Setelah kita datang, postingannya sudah mulai berwarna. Dalam arti mereka posting kegiatan kita Iya. itu udah berwarna. Biasanya dia posting itu abu-abu ya udah tanpa warna gitu. Nah, di situ saya bisa menyimpulkan bahwa mereka sudah teredukasi dengan kita, terinspirasi dengan kita gitu. Terus kalau di panti asuhan itu di Peterongan itu anak-anaknya itu sudah cukup berani untuk mengungkapkan apa yang mereka mau. Iya, betul. Gitu. Dan ketika kita pamit untuk pulang pun mereka itu juga menangis. Karena udah nyaman gitu ya Kak ya. Mungkin seperti itu. Apalagi yang tadi itu bilang Noval itu. Iya. Dia nangis kejer sampai digandoli digandoli bahasanya. Ditarik. Ya ditarik sama pengurusnya gitu loh. Sehingga kita tuh terharu sekali sih Kak pada saat itu. Benar-benar rasanya ingin lagi kegiatan-kegiatan volunteer seperti ini gitu. Betul banget. Dan untuk pertanyaan aku yang terakhir nih Kak. Oke. Apa yang Kakak pelajari dari pengalaman Kakak menjadi salah satu relawan nih di volunteer Nusantara ini Kak? Yang saya pelajari ini ternyata kehidupan ini tuh nggak hanya tentang kita. Kehidupan ini tentang kita, yaitu saya, kamu, dan juga mereka yang ada di sana. Kehidupan kita itu nggak sesimpel itu ternyata. Ada banyak sekali orang yang butuh kita bantu, termasuk diri kita sendiri. Kita bisa menemukan obat untuk menyembuhkan diri kita sendiri, yaitu melalui mereka. Kita bisa melihat kehidupan mereka, cerita-cerita mereka yang telah mereka lalui, walaupun mereka masih kecil gitu. Ada yang dari kecil nggak ketemu dengan orang tuanya, ada yang sampai nggak pernah merasakan bangku sekolah gitu Kak. Gitu. Saya rasa semua orang adalah emas. Namun saat ini kita masih terkubur di dalam lumpur sehingga kilau emas kita belum terlihat. Maka tugas kita adalah harus keluar dari lumpur tersebut dan menampakkan kilau emas kita tergantung dengan bagaimana caranya. Dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Gitu. Terima kasih Kak Vicky. Kak bisa kasih kata-kata atau inspirasi buat pemirsa KK Media yang sedang menonton video ini? Kata-kata inspirasi ya Kak? Iya. Buat menginspirasi teman-teman KK Media semuanya nih. Oke.
apa di buat kalian yang masih yang udah enak hidupnya, please tolong bantu mereka yang ada di sana. Mereka butuh bantuan kalian, mereka butuh materi dari kalian. Sedikit materi dari kalian pun sangat membantu mereka gitu. Selagi kita bisa membantu mereka, kenapa enggak? Kalau enggak kita, siapa lagi gitu. Seperti yang saya tadi bilang, kita semua emas, tapi kita masih tertimbun lumpur. Kilau emas kita masih belum terlihat. Yang bisa kita lakukan, kita harus keluar dari lumpur tersebut, menampakkan kilau emas kita, tergantung dengan bagaimana caranya, yaitu dengan cara yang buruk atau dengan cara yang baik. Gitu. Baik, terima kasih atas pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Terima Kak kasih kembali. Vicky. Dan jadi pada program Samawa kali ini saya bisa menyimpulkan bahwa perubahan kecil bisa menjadi perubahan dan juga dampak yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Betul nggak, Kak Vicky? Betul. Betul. Oke, saya Putri Febriani dan juga narasumber Kak Vicky kali ini dan juga segenap kru KK Media pamit undur diri. Tetap saksikan Samawa sharing bareng mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.